Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang bilangan kuantum dan juga tentang aturan pada konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa ada 3 aturan ketika kita ingin mengkonfigurasikan elektron berdasarkan dengan teori atom mekanika kuantum. Yang pertama yaitu aturan Aufbau. Nah, aturan Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang rendah lalu ke tingkat energi yang tinggi. Dari aturan Aufbau, kita mengetahui bahwa ketika kita ingin mengkonfigurasikan elektron, maka kita harus memulainya dari subkulit yang energinya atau orbital yang energinya paling rendah, yaitu dimulai dari 1s, kemudian 2s, kemudian 2p, kemudian 3s, kemudian 3p, dan seterusnya. Nah, itu merupakan prinsip dari aturan Aufbau. Aturan yang kedua yaitu kaidah Han, di mana kaidah Han menyatakan bahwa elektron menempati satu persatu kemudian berpasangan dengan arah spin berlawanan. Ketika kita ingin mengisi elektron, misalkan ada orbital P, kita tulis saja 2P. Nah, P memiliki berapa orbital? Ada 3 orbital atau 3 kamar. Nah, misalkan P-nya berisi elektron sebanyak 4. Nah, bagaimana cara mengisinya? Sesuai dengan kaidah Han, pengisian elektron yaitu dengan mengisi satu per satu. Kemudian diisi lagi berpasangan dengan arah yang berlawanan. Berarti kita isi satu per satu ya. 1, 2, 3. Kemudian kita isi lagi dengan arah yang berlawanan. 1. Nah, tadi kan 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi diisi dulu dengan arah ke atas, kemudian diisi lagi dari arah ke bawah secara berpasangan. Nah, berarti pada 2p4 yang kita gambar tadi ada berapa elektron yang berpasangan? Ada 1 karena ada di orbital yang pertama, yang kedua dan ketiga tidak berpasangan. Nah, yang ketiga yaitu larangan Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron yang memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, boleh diingat bahwa bilangan kuantum itu ada apa saja? Ada N atau bilangan kuantum utama, ada L atau bilangan kuantum azimut, ada M bilangan kuantum magnetik, dan ada S bilangan kuantum spin. Nah, ternyata tidak ada 2 elektron yang keempat nilai bilangan kuantumnya itu sama. Pasti misalkan ada 2 buah elektron. Nah, dia pasti ada saja 1 atau 2 dari bilangan kuantumnya yang berbeda. Nah, kalau kalian masih bingung bagaimana aturan Aufbau, kaidah Han, dan larangan Pauli, juga masih bingung menentukan atau tidak tahu apa itu bilangan kuantum, kalian bisa menonton lagi video sebelumnya tentang bilangan kuantum dan juga tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum.
Ternyata pada kenyataannya atau pada realitanya di alam terdapat penyimpangan-penyimpangan. Nah, sehingga terdapat aturan, yaitu aturan yang namanya penuh dan setengah penuh. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat contohnya. Ada 24 CR. Mari kita buat konfigurasi elektron dari 24 CR. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Nah, ini adalah konfigurasi dasar apabila kita mengikuti aturan Aufbau. Jadi pengisian elektron harus dimulai dari yang energinya kecil ke energinya besar. Kita bisa lihat pada dua subkulit terakhir, yaitu 4s2 dan 3d4. Nah, karena adanya penyimpangan-penyimpangan, maka kita lihat di sini 4s2 dan 3d4. Kalau kita gambarkan orbital D ada 5 ya. Nah, ada 5 orbital. Lalu kita isi dengan 4 buah elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada orbital S, ada satu orbital diisi dengan 1, 2 elektron. Nah, ternyata ini itu adalah bentuk dasar dari konfigurasi 24 CR. Nah, konfigurasi atau bentuk dasar ini ternyata tidak stabil. Jadi atom 24 CR kalau konfigurasi elektronnya seperti ini tidak stabil dia. Maka terjadi eksitasi elektron pada 4s2. Nah, jadi satu elektronnya ini tereksitasi berpindah ke 3D. Jadi ke 3D, di mana hasilnya akan menjadi semua orbital di 3D itu terisi satu buah elektron. Nah, dan untuk orbital yang S-nya dia terisi satu elektron juga. Jadi semuanya setengah penuh. Orbital S setengah penuh, orbital D juga setengah penuh. Jadi kita ikuti konfigurasi yang elektronnya sudah tereksitasi atau yang dalam bentuk stabil. Berarti konfigurasi dari 24 CR adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d5. Dia mengikuti aturan setengah penuh, bukan yang bentuk dasarnya. Jadi harus diingat ketika kalian menemukan atom 24 CR, konfigurasinya mengikuti konfigurasi elektron stabil. Contoh kedua yaitu 29 Cu. Nah, kita buat dulu konfigurasinya. Konfigurasi elektron dari 29 Cu yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d9. Nah, ini adalah bentuk dasar dari 29 Cu. Kita perhatikan dulu elektron valensi. Jadi kita lihat di subkulit terakhir, dua subkulit terakhir yaitu 4s2 dan 3d9. Nah, hampir mirip dengan 24 CR. Kita lihat D-nya ada 9 dan 4s2. S-nya terisi penuh sedangkan D-nya kurang 1.
Nah, kita gambarkan dulu orbital dari 3D9. Berarti ada 5 orbital, sedangkan di 4s2 ada 1 orbital. Nah, bagaimana pengisiannya? Berarti yang 4s2 kita isi 1, 2. Yang 3d9 kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 1 yang tidak berpasangan. Nah, menurut aturan atau kaidah penuh dan setengah penuh, maka elektron pada 4s2, 1 elektronnya akan tereksitasi ke si D. Kenapa dia tereksitasi? Karena semakin banyak elektron yang mengisi subkulit D, 3D, maka energinya dia semakin rendah. Jadi, perlu kalian ingat kenapa elektronnya tereksitasi, karena energi di kulit 3D atau subkulit 3D itu semakin rendah, maka elektronnya dia tereksitasi atau berpindah ke kulit atau subkulit 3D. Nah, sehingga elektron yang tereksitasi di kulit atau subkulit 3D membuat subkulit 3D itu menjadi penuh. Berarti yang tadinya 9 menjadi 3D10. Nah, bagaimana gambarnya? Kita isi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, berarti karena tereksitasi, maka elektron pada kulit atau subkulit S itu adalah hanya 1. Konfigurasi dari 29Cu setelah stabil. Jadi konfigurasi 29Cu stabil yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Nah, itu merupakan konfigurasi elektron stabil dari 29Cu. Setelah kalian selesai menyaksikan video ini, nah, kalian harus mengisi daftar hadir pada Google Form dengan alamat sebagai berikut ya. Nih, alamatnya ini https://forms.gly/v247ypjlvqycktgg9. Atau kalau kalian tidak bisa mengakses atau salah dalam menuliskan alamatnya, kalian bisa menghubungi Bu Nurma via WhatsApp. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Semoga kalian tetap istiqomah dalam belajar dan berlatih di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.